ada nomor dia, belum dapat nomor. Belum mencari ilmu, kalau kuliningan ke tempat. Saya memang butuh sekali Pak Elak harus ngobrol ya Pak. Itu anak saya waktu di Makassar ini. Intinya begini, ini adalah suatu momen yang harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena dengan waktu 1 jam atau 2 jam di sini akan menentukan nasib kita mungkin 10, 20 atau 30 tahun ke depan. Kesempatan ini sangat-sangat langka. Itu ikuti secara seksama, tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi urusan sebelah membabat. Yang ada adalah one way traffic dari bapak-bapak atau adik-adik semuanya ke narasumber. Jangan hanya ke sebelah membelah, karena yang ditanya belum tentu bisa. Terus yang ditanya juga belum tahu, belum tentu mau menjawab karena dia lagi fokus ke depan. Nah, ini adalah perjuangan untuk kita semua, dan perjuangan itu sangat-sangat berat sekali. Kalau boleh saya setback ke belakang, ketika 92 saya daftar DKI, maaf bukan sombong, karena sama juga banyak sarjana yang daftar lolos administrasi sarjana waktu itu 71 orang. 71 orang. Yang diterima sebaliknya 17. Alhamdulillah saya terima masuk yang 17 itu. Perbandingan 1:4. Saya baca di salah satu koran, katanya yang udah mendaftar musim ini adalah 80.000 sekian. Ya. Terus yang diterima 1.500. Siapapun yang bertanding itu adalah lawan kita, lawan yang harus kita berkompetisi secara fair. Bagaimana secara fair? Kita camkan baik-baik, kita ikuti baik-baik. Saya ngobrol di belakang tadi, adik-adik semua di sini akan melalui 2 tahapan. 1 perjuangan, 2 doa. Saya di sini hanya bisa memfasilitasi, dan yang terutama adalah saya hanya mendoakan. Mudah-mudahan mulai dari sekarang semua urusan, semua perjalanan bisa berjalan lancar dan bisa menghasilkan nilai atau hasil akhir yang membuat kita bahagia. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dulu karena ada urusan lain. Selamat berjuang, selamat berdoa, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan kami dari wilayah Jakarta Timur, khususnya panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin membantu pelaksananya kegiatan tryout bersama Bangkalan K2 yang dilaksanakan di wilayah Jakarta Timur. Kebetulan kami dari FKH Provinsi DKI Jakarta ini sudah yang sekian kalinya kita melaksanakan tryout. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah mengikuti sebelumnya, dan itu juga tidak menjadi masalah bagi kami. Yang penting teman-teman mau berusaha dan berjuang keras untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya kami dari FKH Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan tryout ini semata-mata untuk membantu rekan-rekan sekalian, khususnya Bangkalan K2 yang bekerja di instansi kelurahan di kecamatan dan tidak memperkemungkinan dari instansi lain, karena memang pada saat setiap kami melaksanakan kegiatan tryout ini banyak rekan-rekan kita bersama Bangkalan yang mungkin dari guru ataupun dari Pangdam, dari badan instansi dan Sudin juga ikut kegiatan ini, karena memang mereka sangat apresiasi sekali dengan kegiatan yang kami laksanakan ini. Dan memang kegiatan ini kalau kami bilang adalah untuk memanfaatkan situasi di mana khususnya rekan-rekan kita yang bekerja di kelurahan kecamatan
Kalau kita lihat di data nominatif tenaga kerja kategori 2, kami mempunyai data untuk honorer pelatihan camat kurang lebih ada 2.200. Nah ini kami ingin memperjuangkan teman-teman sekalian, ya salah satunya dengan kita melaksanakan latihan bersama ini, karena memang pelaksanaan nanti penerimaan untuk CPNS tahun 2013 dan tahun 2014 ini persaingannya sungguh sangat ketat. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Lurah, itu tadi pelamar umum ya, yang sudah mendaftar kurang lebih 80.000 untuk formasi 1.500 formasi tenaga CPNS yang direkrut oleh Pemda. Kemungkinan juga nanti yang pelamar itu juga sama. Mudah-mudahan proporsinya juga agak lebih besar. Kalau tadi formasi untuk umum, formasi honorer mungkin sekitar 1.200 juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan pelaksanaan penerimaan CPNS ini, teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan niat yang tulus, dengan niat yang istilahnya berusaha untuk ke depan, saya yakin dengan kebetulan dan usaha yang sudah dilaksanakan teman-teman ini bisa membuahkan hasil apa yang sudah diimpikan ataupun diinginkan oleh teman-teman sekalian ingin menjadi seorang pegawai negeri. Nah, berkaitan dengan penerimaan CPNS ini, kita juga mungkin sudah mengetahui informasi adanya rancangan undang-undang aparatur sipil negara (ASN). Nah, ini juga bagi teman-teman juga yang nanti melaksanakan tes K2 ini kesempatannya cuma sekali, Pak. Ya, kesempatannya cuma sekali tes. Nanti yang lulus sesuai dengan hasil tes grade sekian orang nanti. Nah, ini kesempatan ini kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena kita di sini tidak mencari orang yang pintar ataupun yang lebih pintar lagi gitu. Jadi di sini semua sama, kita semua sama, karena ini juga kembali lagi kepada diri kita. Kita mau usaha dimulai dari niat, usaha dan doa. Itulah yang kita harapkan dari teman-teman sekalian. Kami dari pengurus hanya ingin memfasilitasi teman-teman, ingin melaksanakan latihan bersama ini supaya teman-teman semua juga, khususnya bagi honor yang ada di kelurahan kecamatan, ikut dalam latihan ini. Karena memang sebelumnya teman-teman bagi khususnya yang menjadi kelurahan kecamatan seperti Linmas gitu ya, itu kan mereka bekerjanya mereka di lapangan ya. Ya mungkin kalau untuk isi soal atau dengan urusan yang dengan administrasi itu agak sulit gitu kan. Jadi kami berusaha melaksanakan kegiatan ini kepada teman-teman sekalian supaya bisa berlatih dan belajar bersama gitu, sampai sejauh mana kekurangan kita ya kan. Dan nanti juga dalam hasil tes ini kita juga akan menemukan hasil skornya. Jadi nanti bagi bapak-bapak ibu sekalian, jangan bilang dulu kalau setelah tes, nanti kita umumkan hasil tesnya. Nanti skor kita ketahuan berapa gitu ya. Nah disitulah nanti kemampuan kita. Nanti kalau memang kemampuan kita cuma segitu ya, kita berpacu lagi, kita belajar lagi gitu kan. Karena tempat belajar itu juga tidak sini aja, ya mungkin nanti di rumah juga kita bisa baca-baca buku lah gitu ya, baca buku pengetahuan dan lain sebagainya lah ya. Jadi jangan kita lagi istilahnya teman-teman yang bekerja di lapangan itu udah masa bodoh aja gitu. Dan jangan ada pikiran juga bagi teman-teman sekalian yang sudah masuk dalam daftar nominatif karena kategori 2 ini memikirkan wah ini cuma formalitas saja gitu. Nah, ini cuma sekedar ini aja lah buat yang penting kita udah masuk datanya di BKN gitu. Tidak, karena ini tetap ini harus melalui seleksi. Teman-teman yang sudah masuk di dalam daftar nominatif di BKN itu pun tidak menutup kemungkinan kalau memang pelaksanaan tes nanti BKD yang dilaksanakan tanggal 3 November tidak lulus, ya resikonya sesuai dengan rancangan undang-undang ASN itu akan ada yang namanya pegawai pemerintah dengan sistem kontrak kerja. Ini baru rancangan undang-undang yang BPN. Ya mudah-mudahan kalau memang tidak ada urusannya pemerintah pusat ya. Yang penting kita sudah mengetahui kedepannya kita ini akan seperti apa. Jadi nanti pelaksanaan tes honorer kategori 2 ini adalah untuk yang terakhir kalinya dan tidak ada lagi ke depannya tenaga-tenaga honorer. Jadi yang ada nanti adalah pegawai pemerintah dengan sistem kontrak kerja. Yang perbedaannya memang dengan PNS, kalau nanti ke depannya kalau rancangan undang-undang ASN ini diresmikan, tidak ada lagi yang namanya juga PNS.
yang ada nanti namanya aparatur sipil negara ASN dengan P3K itu ya, pegawai pemerintah dengan sistem kontrak kerja. Bedanya kalau ASN itu pegawai aparatur sipil negara itu dia ada karir ke depannya dan juga ada pensiunnya gitu ya. Tapi kalau pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, kalau dengan pada rancangan undang-undang ini itu sistem penggajiannya maupun tunjangannya sama setara dengan ASN, tapi dia tidak naik, jabatannya tetap di situ aja. Dan ini juga kebijakan dari kepala unit masing-masing. Kalau teman-teman yang tidak lulus nanti dipekerjakan oleh kepala unit, nanti mereka dibuat kontrak kerja selama 1 tahun ke depan. Nah, itu juga nanti terulang lagi kembali kepada teman-teman istilahnya yang benar-benar ingin bekerja gitu ya, untuk mengabdi bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan perlu diketahui juga oleh teman-teman sekalian bahwasanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini merekrut tenaga honorer K2 ini sebanyak kurang lebih ada 16.000, ya ada 16.417. Nah ini tidak sedikit Pak, itu kita aja di kelurahan kecamatan aja ada 2.200 kurang lebih ya. Nah kalau memang kami dari pengurus berusaha untuk memperjuangkan kelurahan kecamatan ini sebagai prioritas, karena memang dasar ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah kelurahan di kecamatan. Dan saya yakin teman-teman dan ibu sekalian yang bekerja di unit kelurahan di kecamatan ini merupakan ujung tombak kepala unit, ya kan? Ya inilah yang kita harapkan ke depannya, jangan sampai nanti ada gambaran-gambaran ataupun isu-isu yang kurang mengenakan hati. Kami pun dari pengurus FK Provinsi Jakarta mendengar ada berita ya, ataupun ada pemberitaan yang menyebutkan tentang tenaga honorer. Jadi menurut informasi kalau tenaga honorer diangkat menjadi CPNS, kinerjanya akan menjadi menurun atau menjadi malas-malasan seperti dengan pegawai negeri yang ada saat ini. Nah inilah yang menjadi cambuk bagi kita semua. Saya sendiri pun selaku pengurus dari FKH Provinsi DKI Jakarta sangat menyesalkan itu. Misalkan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pejabat di Kemenhan itu yang menyatakan seperti itu. Kami pun berusaha untuk meyakini ataupun memberikan semangat kepada teman-teman sekalian bahwasanya tenaga honorer itu jangan dianggap sebelah mata. Misalnya kita tidak ingin disamakan dengan CPNS yang melalui umum, karena mereka gambarannya seperti itu. Honorer nanti kalau diangkat nanti setelah jadi pegawai pasti malas-malasan sama seperti dengan pegawai lain gitu. Nah ini kami mengharapkan kepada teman-teman jangan seperti itu. Kita buktikan bahwasanya tenaga honorer ini adalah benar-benar tenaga yang memang sudah mengabdi sekian lama, sekian puluh tahun. Ya walaupun kami juga sendiri pengurus merasakan gitu ya, kalau teman-teman yang bekerja di honorer kecamatan ini, ya saya tahu lah ya, honornya pun 3 bulan sekali gitu kan. Kerjanya aja biasanya kalau pangkat jenderal, gaji kopral gitu ya. Kita buktikan kalau memang kita bisa bersaing bersama CPNS dari umum, kita buktikan bahwasanya honorer juga sanggup mengabdi ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, bahwasanya tujuan kita bukanlah ingin menjadi seorang pegawai sipil, tapi tujuan kita adalah mengabdi dan bekerja untuk memajukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana dia mempunyai slogan Jakarta Baru. Nah inilah tenaga honorer, kita berusaha untuk mewujudkan Jakarta Baru itu. Kami yakin dan percaya dan dari kami pengurus honorer Provinsi DKI Jakarta bisa membawa teman-teman sekalian untuk bisa lolos menjadi pegawai yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pengurus Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi nanti kita juga akan diberikan sosialisasi mengenai record ini pada hari ini, nanti akan disampaikan oleh Bu Heri. Juga nanti ada teman-teman kita juga dari konsorsium yang akan melaksanakan hasil nanti teman-teman sekalian. Hasilnya nanti kita akan umumkan langsung pada hari ini.
juga. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat melakukan rehat bersama ini. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita perhatikan nomor jawaban kita Pak Dika. Ya, nomor jawabannya ini. Ya, perhatikan yang di lingkaran warna merah. Ya, kita fokuskan dulu. Itu ada nama peserta. Ya, ada tulis sekarang Pak dengan huruf cetak. Yang belum tahu kasih tahu mengenai apa. melihat seberapa besar kemampuan kita yang akan kita laksanakan nanti tanggal 3 November. Anggaplah ini seperti nyata, seperti memang ada mohon keseriusan rekan-rekan. Nanti akan dipandu langsung sama Bang Heri. Kebetulan beliau ini akan mengajarkan, memberi sedikit masukan untuk rekan-rekan bagaimana cara untuk ya, anggota Hansip yang mungkin usianya juga mungkin sudah boleh dibilang usia ya, mohon maaf ya, mungkin kalau ada yang hadir di sini ataupun juga teman-teman yang bekerja di lapangan yang mungkin tidak pernah sehari-harinya berkutat dengan kegiatan administrasi ataupun tulis menulis. Nah, itu tidak menutup kemungkinan pada saat melatih kemampuan kita, melatih kebiasaan yang memang kita selama ini bekerja di kelurahan kecamatan itu yang mungkin bagi teman-teman yang suka di lapangan gitu ya, bagian ngecat ataupun bagian ya istilahnya tenaga kasar lah ya. Nah, pada saat ini teman-teman yang sudah masuk ke dalam daftar nominatif honorer kategori 2 yang mau nggak mau semuanya harus ikut tes gitu kan. Nah, pelaksanaan tes ini tidak ada atau tidak. Kok bisa begitu? Kemarin kita bisa ada, yang kedua nggak ada. Sebabnya apa? Kemungkinan ada masalah. Masalahnya apa? Nah, ini panjang juga. Bisa aja, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Bapak masuk tahun 2012, jadi ini tahun 2005. Yang betul-betul dari tahun 2005 ke bawah nggak masuk, hati-hati. Waktu kemarin di publik namanya LSM masyarakat siapa boleh informasi. Oh, ini ada nama manusia orang masuk, bukan masuk. Kirim berita. Ting. Sekarang begini zaman. Bang, tempel aja bang. Kamu lagi ambil yang Hai, saya terima kasih banget untuk layout ini karena lewat kita ini bermanfaat untuk saya di dalam kita semua yang masuk kategori dalam validasi selanjutnya dan sebenarnya waktunya kecepatan sebetulnya kalau saya boleh request ya gitu buat tim pengadaan layout waktunya kecepatan harusnya disamakan dengan waktu seperti ujian yang nanti akan datang. Terus harapannya honorer kategori 2 semoga kita bisa semuanya diberangkatkan karena kita udah menabung selama sekian lama bisa kita ini lebih diperdulikan lagi atau diutamakan masuk ke CPNS. Terima kasih kepada panitia telah berkarya mengadakan kegiatan yang buat kami sangat bermanfaat. Jadi teman-teman bisa coba, bisa mempunyai gambaran, bisa juga yang artikan dibanding kita cuma belajar sendiri. Kalau bisa dua kali lagi sebagai persiapan kita nanti di tanggal
PHK kategori 2 bisa menyelesaikan soal-soal yang dibutuhkan nanti insya Allah agar kita semua bisa lulus dan bisa diterima dan memenuhi standar dari Pemda DKI. Terima kasih.